beberapa tahu. Di sini saya akan membacakan tentang asesmen akhir semester praktikum keamanan perangkat lunak produk IoT, pengembangan smart door security sistem berbasis IoT dan deteksi anomali berlaku untuk mitigasi modus pencurian dan perampokan rumah di Indonesia. Sini saya akan membacakan beberapa role dan kontribusi tim. Yang pertama Muhammad Zidane Sapa dengan role leader and backend IoT engineering, John Martin QA and backend, Jesse Junior Brahmana Girsan backend and analyst, Pada Rahman design and analyst, Adam Marcellus Mamarta design UI UX and front end, Aditya Abrar IoT engineering. Saya akan membacakan tentang pendahuluan. Perkembangan Internet of Things IoT telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk dalam ranah keamanan rumah tinggal. Jumlah perangkat IoT yang terhubung ke internet diproyeksikan terus meningkat signifikan. Namun pertumbuhan ini juga memperluas permukaan serangan yang dapat dieksploitasi. Kondisi ini juga diperparah oleh keterbatasan sumber daya komputasi pada perangkat IoT, serta kecenderungan keamanan dijadikan pertimbangan sekunder dibandingkan kecepatan time to market, sehingga kerentanan pada lapisan perangkat, jaringan maupun aplikasi menjadi isu utama yang belum selesai tuntas dalam ekosistem IoT. Kelemahan-kelemahan tersebut umumnya bersumber dari proses pengembangan yang tidak menoptimalkan keamanan sejak tahap awal. Dan isu ini sangat relevan pada proyek pengembangan Smart IoT Security System berbasis IoT yang menjadi objek laporan ini. Sistem ini melibatkan autentikasi multifaktor berupa penggunaan wajah, suara, dan proses data biometrik serta data antar perangkat melalui jaringan Wi-Fi maupun seluruh, sehingga aspek kerahasiaan, integritas, dan kesediaan data mutlak diperhatikan pada setiap pengembangan. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan keamanan perangkat lunak menjadi sebuah faktor krusial bagi keberadaan security IoT. Laporan ujian akhir semester praktikum ini sudah mendokumentasi pemenuhan 6 luaran perangkat lunak, persyaratan desain, pengembangan pengujian penerapan, dan pemeliharaan keamanan sebagai bentuk penilaian akademik atas penerapan keamanan perangkat lunak pada proyek PBL yang telah dilaksanakan. Saya membaca beberapa daftar pustaka, yaitu Al-Andi, MG Al-Abawi, M. Abbas, Security Software Development, Problem and Solution International Journal, Integrated System and Application Engineering, VON Ensemble, System Review of IoT Security, Access Percentage Challenge and Future Direct, Presenting pihak Ferry SA Decade of Search and Patterns and RT Course of IoT Security Cybery, Resom and Misra, Sebes H. Profesor DE M. Zamrandi, Editor Review and Security International Optic. Dan selanjutnya saya akan berikan kepada Luaran 1. Persyaratan keamanan security requirement. Pada luaran 1 ini kami mengidentifikasikan persyaratan keamanan inti sistem meliputi aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, autentikasi, otoritasi, dan akuntabilitasi. Hasil identifikasi ini kami menunjukkan bahwasannya aplikasi yang sudah kami miliki untuk manajemen sesi yang baik menggunakan session Laravel serta pencatatan audit trail melalui tabel access log. Namun, kami menemukan bahawa autentikasi add user pada add point phase login belum benar-benar memverifikasi wajah pengguna dan belum ada pemisahan peran administrator versus add user otoritasi. Kami juga mengidentifikasi bahwasannya proyek ini mengelola data terstruktur, database pengguna, dan log akses, serta data tidak terstruktur pada gambar wajah dan sampel suara. Namun, klarifikasi atau pelabelan data berdasarkan aspek confidentiality, integrity, dan availability yang belum diterapkan. Luaran 2. Desain keamanan security design. Pada luaran 2, kami mereview desain keamanan sistem pada bahasa programan sudah ditentukan, yaitu PHP atau Laravel,
untuk dashboard web dan Python atau Flash untuk simulasi server IoT. Kami juga menemukan bahwa desain autentikasi multifaktor wajah dan suara sudah direncanakan pada tahap pengambilan data biometrik. Tetapi implementasi kode saat ini pada ROT atau web PHP belum sesuai dengan desain karena endpoint or face login hanya melakukan auto login ke user pertama di database tanpa pencocokan wajah sesungguhan. Ini menjadi salah satu temuan kritis kami. Kami juga belum melakukan threat modeling formal menggunakan metode strike untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman terhadap sistem. Luaran 3. Pengembangan keamanan security development. Pada luaran 3 ini, kami mereview praktik pengembangan keamanan proyek yang sudah menggunakan version control atau Git dan build automation 5 untuk front-end. Namun, kami juga menemukan proyek yang belum merujuk ke dalam database kerentanan seperti OWASP top 10, belum ada static maupun dynamic kode analis, dan belum ada proses kode review terstruktur. Review manual kami sendiri menemukan potensi kerentanan pada endpoint or face login dan API connection yang sebelumnya tidak memerlukan autentikasi atau token apapun. Luaran 4, pengujian keamanan atau security system. Pada luaran 4, kami mengevaluasi pengujian keamanan yang sudah atau belum dilakukan. Struktur folder test atau bawaan Laravel Bridge sudah tersedia, dan tim menggunakan akun contoh saat pengujian fitur login dan device management di lingkungan lokal. Namun, secara keseluruhan, pengujian keamanan formal atau dynamic code analysis, penetration testing, pengujian menggunakan data dummy yang terdokumentasi belum dilakukan. Pengujian yang tercatat pada RPP baru sebatas pengujian fungsional seperti sensor dan konektivitas IoT. Dan luaran 5, penerapan keamanan atau security deployment. Pada luaran 5 ini, kami mengevaluasi setiap penerapan atau deployment. Dokumentasi RPP sudah menerapkan milestone waktu per fase pengembangan dan proses persetujuan rilis mengikuti mekanisme tanda tangan RPP oleh klien, P3M, silau, dan manajer proyek. Namun hardening sistem operasi host, checklist pra-instalasi perangkat IoT, dan sertifikasi asuransi software belum diterapkan. Kami juga menambahkan middleware, role-based access control atau RBAC sebagai bagian dari perbaikan penerapan keamanan, memakai kolom role pada table user yang sebelumnya sudah ada di imigrasi tapi belum pernah dipakai. Selanjutnya, luaran 6, pemeliharaan keamanan atau security maintenance. Pada luaran 6, kami mengevaluasi aspek operasional dan pemeliharaan jangka panjang. Pencatatan aset log sudah berfungsi sebagai kontrol detektif dasar terhadap aktivitas akses pintu. Namun, kebijakan formal terkait insiden siber atau definisi event, alert, incident, prosedur tanggapan insiden, root cause analysis, manajemen patch dan kerentanan dependensi, serta prosedur backup restore dan sunset software belum disusun. Ini menjadi rekomendasi utama kami untuk pengembangan proyek ke depan. Oke, berikutnya kesimpulan. Persyaratan keamanan atau security requirement. Sebagian besar persyaratan keamanan inti, kerahasiaan, ketersediaan, otorisasi, manajemen risiko, serta permodelan use case belum terpenuhi. Sistem baru memenuhi persyaratan pada aspek fungsional dasar seperti manajemen data sesi, klarifikasi data, dan diagram use case. Sementara aspek analisis ancaman cyber dan manajemen risiko formal sama sekali belum dilakukan. Kemudian ada desain keamanan atau security design.
Rancangan Secure IoT saat ini masih berfokus pada alur fungsional atau deteksi verifikasi notifikasi dan belum menyertakan desain keamanan eksplisit untuk aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, maupun permodelan ancaman atau threat modeling. Menggunakan metode seperti STRIDE, desain autentikansi multifaktor sudah direncanakan, tetapi implementasinya belum sesuai dengan rancangan awal. 3. Pengembangan keamanan atau security development. Praktik dasar seperti penggunaan version control atau Git sudah diterapkan, namun praktik secure coding, static dynamic code analysis, kode review struktur, serta kode signing belum diadopsi dalam proses pengembangan. 4. Pengujian keamanan atau security testing. Pengujian yang dilakukan tim masih terbatas dalam pengujian fungsional, sensor, konektivitas, dan notifikasi, dan belum menyentuh pengujian keamanan seperti dynamic analysis, thus pengujian white or black box, maupun pengujian terhadap kontrol injeksi, spoofing, dan eskalasi hak akses. 5. Penerapan keamanan atau security deployment. Proses rilis proyek sudah mengikuti mekanisme persetujuan administratif tanda tangan RPP, tetapi belum ada gerbang persetujuan teknis keamanan, hardening sistem, maupun checklist perinstalisasi. Dan terakhir ada pemeliharaan keamanan atau security maintenance. Seluruh aspek pemeliharaan keamanan, pemantauan berkelanjutan, manajemen patch, dan kerentanan, sehingga kebijakan end of life belum disusun, mengingat proyek masih berada awal dalam konteks PBL 1 semester. Dan terakhir ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, tim proyek disarankan untuk menerapkan enkripsi data secara menyeluruh, baik data in transit atau HTTPS or TLS secara dashboard, server, dan perangkat IoT, maupun data at rest, enkripsi kolom untuk data biometrik dan token perangkat. Melengkapi mekanisme autentikasi dan otoritas termasuk penerapan role-based access control atau RAPC, serta memperbaiki logika verifikasi wajah atau suara pada endpoint, atau face login agar tidak lagi melakukan autologin, melakukan permodelan ancaman threat modeling menggunakan metode terstruktur seperti STRIDE, disertai analis misusi case terhadap skenario serangan yang relevan dengan sistem keamanan pintu, mengidentifikasi praktik secure coding dan kode review ke dalam alur pengembangan dengan memanfaatkan tools static or dynamic analis belum rilis, menyusun kebijakan dan prosedur formal untuk manajemen risiko, manajemen insiden, backup atau restore, serta rencana end of life agar sistem tetap terpelihara secara aman setelah masa proyek PBL berakhir, dan menambahkan rate limiting serta validasi input pada seluruh endpoint API untuk mengurangi risiko serangan denial of service atau DOS dan injeksi data. Penerapan saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kematangan keamanan perangkat lunak Secure IoT secara bertahap pada iterasi pengembangan berikutnya. Ini saya akan membacakan luaran 1 persyaratan keamanan security requirement 1. Yang pertama itu ada identifikasi persyaratan keamanan inti. Bagian A, persyaratan kerahasiaan. Apakah terapkan kerahasiaan pada sekuensi informasi data transit? Yang pertama, traffic dashboard web sudah dapat diarahkan lewat HTTPS jika dideploy dengan sertifikat TLS, namun konfigurasi saat ini masih memakai HTTP polos di lingkaran pengembangan dan komunikasi Raspberry Pi. Pada survei API belum diinskripsi, dan sini ada kontributor pada Rahman. Dan yang kedua, data in progress, data biometrik wajah suara yang diproses saat autentikasi tidak diinskripsikan di memori atau proses login memory cache tanpa playout biometrik terinskripsi.
Sini ada kontributor Adrian Marcelino Simamarta. Dan yang ketiga, data at risk, database MySQL Lite menyimpan data pengguna, akses log, dan token perangkat dalam bentuk plain text. Tidak ada enkripsi kolom untuk data sensitif seperti token device. Ini ada kontribusi Adrian Marcelino. Dan apakah diterapkan kriptografi dengan nilai 1000? Di bagian B-nya mekanisme rahasia converse, teknografi digital war marketing. Tidak ada kebutuhan implementasi teknografi atau digital marketing pada aplikasi ini. Di sini ada kontributor Jose Junior Brahmana Girsang. Bagian 3, apakah diterapkan penyamparan masking? Belum diterapkan masking data pada tampilan dashboard. Di sini ada kontributor Muhammad Zidan Gansopa. Bagian B, persyaratan integrasi. Apakah diterapkan pelindungan untuk memastikan? Bagian pertamanya, integrasi sistem. Migrasi database, menjaga integritas relasi data, namun tidak ada mekanisme cek test untuk memverifikasi integritas firmware ESP32 atau Raspberry Pi. Sini ada kontributor Muhammad Zidan Gansopa. Bagian B, integrasi data. Validasi input beberapa controller menggunakan Laravel, validator API detection pada router, API PHP menerima data sensor, validasi format. Di sini ada kontributor pada Rahman. Bagian C, persyaratan ketersediaan. Apakah diterapkan pelindungan dari yang bertambah? Upaya pengecoran software. Belum ada mekanisme proteksi terhadap penghapusan data secara sengaja tidak sah pada model access log. Di sini ada kontributor Jose Junior Brahmana Girsang. Serangan denial of service, tidak temukan rate limiting trolling pada request API maupun request WPHP sehingga endpoint seperti fast login, deteksi tentang terhadap flooding request. Di sini ada kontribusi Adrian Marcelino Simamarta. Bagian D, persyaratan autentikasi. Apakah diterapkan autentikasi untuk memastikan kesan dan memvalidasi identitas pada end user? Autentikasi end user pada dashboard web menggunakan Laravel Braze, namun endpoint fast login pada router web PHP auto login user pertama di database untuk verifikasi wajah atau suara yang sesungguhnya. Sini ada kontributor Muhammad Zidan Gansopa. Administrator, belum ada pemisahan administrator, face and user. Slow user login memiliki akses penuh. User device, akses log manajemen. Sini kontributor pada Rahman. Super user, konsep super user belum didefinisikan. Kolom role pada tabel user tambahkan lewat migrasi, tapi tidak dipakai di kode manapun. Sini ada kontributor Muhammad Zidan Gansopa. Bagian E, persyaratan otoritas. Apakah diterapkan kontrol akses untuk memastikan otoritas entitas yang terautentikasi pada sumber daya? Tidak ada. Authorization atau RBAC, semua root di dalam middleware dapat diakses oleh user manapun tanpa pengecekan hak akses granular. Sini ada kontributor Jose Junior Brahmana. Persyaratan akuntabilitas. Apakah diterapkan fungsi untuk membangun catatan riwayat tindakan pengguna? Tabel akses log mencatat user device, method dan status sebagai bentuk audit. Trial akses pintu namun tidak mencatat aktivitas administrasi. Sini ada kontributor Adrian Marcelino. Bagian 1.12 identifikasi persyaratan umum. Sini ada persyaratan manajemen sesi. Tentang apakah diterapkan session integrate untuk melacak perilaku pengguna dan mengetahui sesuatu versi. Sini ada kontributor pada Rahman. Bagian B, persyaratan manajemen error dan exception. Sini tentang apakah diterapkan pelindungan terhadap informasi error, exception. Sini ada kontributor Adrian Marcelino. Bagian C, persyaratan manajemen parameter. Apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi parameter dengan kode konfigurasi yang menyusun software. Di sini ada kontributor Jose Junior Brahmana. Bagian 1.1.3 identifikasi persyaratan operasional. Persyaratan
Bagian A, persyaratan lingkungan, yaitu apakah lingkungan di mana software akan di-deploy atau diidentifikasi oleh analis. Sini ada kontributor Adrian Marcelino. Bagian penerapan B, persyaratan pengarsipan, apakah kebutuhan pengarsipan untuk mendukung kelangsungan bisnis atau memenuhi persyaratan peraturan. Sini ada kontributor Muhammad Jin dan Sopa. Persyaratan yang bagian C, persyaratan anti pembajakan, apakah ditetapkan pelindungan anti pembajakan pada software yang dikomersialkan. Sini ada kontributor Muhammad Jin dan Sopa. Identifikasi persyaratan lain bagian 1.1.3, bagian A, persyaratan urutan dan waktu, apakah terdapat pelindungan terhadap kondisi race condition atau serangan time of use. Di sini ada kontributor Jose Junior Brahmana. Bagian B, persyaratan internasional, apakah terdapat persyaratan hukum dan teknologi secara internasional harus dipatuhi. Sini kontributor Jose Junior Brahmana Girsang. Bagian C, persyaratan pengadaan, apakah terdapat persyaratan keamanan software sesuai dipenuhi pada software yang dibeli dengan proses pengadaan. Di sini ada kontribusi pada Rahman. Bagian 1.2, klasifikasi data. Bagian 1.2.1, tipe data. Bagian A, data terstruktur, apakah data terstruktur database pada software. Di sini ada kontribusi pada Rahman. Bagian B nya, data tidak terstruktur, apakah terdapat tidak terstruktur. Sini ada kontributor Adrian Marcelino. Bagian 1.2.2 memberi label pada data, apakah terdapat labelan pada data sesuai aspek CAE. Sini ada kontributor Adrian Marcelino. Bagian 1.2.3 keamanan dan peran pada data. Bagian 1, apakah pemilik data sudah terdefinisi. Sini ada kontributor Muhammad Zidan dan Sopa. Bagian 2, apakah pemilik data sudah menjalankan perannya dalam mengelola data. Sini ada kontributor Muhammad Zidan. Bagian 1.2.4, data lifecycle management, apakah terdapat prosedur dan praktik data lifecycle management. Sini ada kontributor Jose Junior Brahmana Girsang. Bagian 1.2.5, persyaratan privacy, apakah terdapat pedoman yang mengatur implementasi privasi data. Sini ada kontributor pada Rahman. Apakah kontrol privacy sudah diterapkan sesuai persyaratan. Sini ada kontributor Adrian Marcelino. Bagian 1.3, pemulihan use case dan misuse case. Bagian 1.3.1, menganalisis skenario. Sini ada kontributor Muhammad Zidan. Use case, apakah sudah analisis terhadap skenario use case. Sini ada kontributor Jose Junior. Bagian 1.3.2, analisis skenario, apakah yang sudah dibuat diagram use case. Sini ada kontributor pada Rahman. Use case, apakah analisis terhadap skenario use case. Sini ada kontributor Muhammad Zidan dan Sopa. Membuat model serangan, apakah sudah diidentifikasi serangan relevan dengan software. Ini ada kontribusi Muhammad Zidan dan Sopa. Bagian 2 nya, apakah sudah dianalisis siapa saja yang dapat menjadi sumber ancaman. Sini ada kontributor Muhammad Zidan dan Sopa. Memilih kontrol mitigasi, apakah sudah dianalisis kontrol keamanan untuk memitigasi serangan pada software. Sini ada kontributor Jose Junior Brahmana Girsang. Dan yang terakhir, bagian 1.4, manajemen risiko. Bagian 1.4.1, dengan risiko, apakah sudah dilakukan aktivitas penelitian risiko berikut, yaitu ada karakteristik sistem, identifikasi ancaman, identifikasi kerentanan, analisis kontrol, penentuan tingkat kemungkinan, penentuan tingkat dampak, penentuan tingkat risiko, rekomendasi kontrol, dokumentasi hasil. Sini ada kontributor pada Rahman. Bagian 1.4.2, mitigasi risiko, apakah sudah dilakukan aktivitas berikut berupa penentuan opsi mitigasi risiko, penentuan strategi mitigasi risiko, penentuan pendekatan pada implementasi kontrol, mengategorikan kontrol, analisasi biaya dan manfaat, penentuan risiko residual. Sini ada kontributor Adrian Marcelino. Bagian 1.4.3, evaluasi dan penilaian risiko, apakah proses evaluasi dan penilaian sudah dilakukan secara berkala. Di sini ada kontributor Adrian Marcelino Simamarta. Sekian. B. Security design keamanan, security design. 1. Desain kerahasiaan. Apakah sudah terdapat desain aspek kerahasiaan menggunakan hal berikut? 1. Teknik kriptografi dengan mempertimbangkan A.
algoritma enkripsi. B. Ukuran kunci. C. Manajemen kunci. 2. Penyamaran atau masking. Berketerangan aspek desain ini belum dituangkan secara eksplisit dalam dokumen perancangan sekedar IoT. Desain saat ini masih berfokus pada alur fungsional, seperti deteksi, verifikasi, dan notifikasi, tanpa kontrol keamanan tambahan pada poin ini. Dan kontributornya ialah Muhammad Gizadin Kasopa, checklistnya tidak. Selanjutnya 2. Desain integritas. Apakah sudah terdapat desain aspek integritas menggunakan hal berikut? 1. Hashing atau fungsi hash. 2. Integritas referensi atau referential integrity. 3. Penguncian sumber daya atau resource locking. Di mana aspek desain ini belum dituangkan secara eksplisit dalam dokumen perancangan sekedar IoT. Desain saat ini masih berfokus pada alur fungsional seperti sebelumnya. Kontributor Fadel Rahman dan tidak. Selanjutnya desain ketersediaan. Apakah sudah terdapat desain aspek ketersediaan menggunakan hal berikut? 1. Replikasi atau replication. 2. Failover. 3. Skalabilitas atau scalability. Dan berketerangan aspek desain ini belum dituangkan secara eksplisit dalam dokumen perancangan sekedar IoT. Desain ini saat ini masih berfokus pada alur fungsional. Kontributor Josie Jonio Brahmana Girsang. Tidak. Selanjutnya desain autentikasi. Apakah sudah terdapat desain untuk fungsi autentikasi? Desain autentikasi multifaktor atau wajah tambah suara sudah direncanakan pada tahap 2 atau pengambilan data biometrik. Tapi implementasi saat ini seperti Roach, WebPHP, dan face login belum sesuai desain karena hanya melakukan auto login user pertama. Kontributor Fadel Rahman. Sebagian. Desain otorisasi. Apakah sudah terdapat desain untuk otorisasi menggunakan mekanisme kontrol akses tersebut? 1. Directory. 2. Access Control List atau ACL. 3. Matrix Control Access atau Access Control Matrix. 4. Kapabilitas atau capability. 5. Control Access berorientasi prosedur atau Procedure Oriented Access Control. Keterangannya belum ada desain kontrol akses berbasis peran RBAC atau EBAC. Kontributornya Fadel Rahman dan itu tidak. Desain akuntabilitas. Apakah sudah terdapat desain untuk mendukung audit trail? Keterangannya table access log mencatat user ID, device ID, method, dan status sebagai bentuk audit trail akses pintu. Namun belum mencatat aktivitas administratif atau perubahan data user atau device. Kontributor Andrin Marcelino Bermata. Sebagian. Selanjutnya pertimbangan desain tambahan. Yang nomor satunya bahasa pemrograman. Apakah bahasa pemrograman yang akan digunakan sudah ditentukan? Keterangannya bahasa pemrograman kami telah ditentukan, yaitu PHP atau Laravel untuk dashboard web, security door, Python atau Flask untuk simulasi server IoT, sektor server. Kontributor Jose Junio Brahmana Girsang dan ya. Selanjutnya desain format, jangkauan, dan jangka panjang data dan panjang data. Apakah sudah ditentukan hal berikut? 1. Tipe data primitif atau built-in. 2. Tipe data yang ditentukan oleh pemrogram atau user defined data types. 3. Nilai dan operasi yang diizinkan atau set of values and permissible operation. 4. Ketidakcocokan dan kesalahan konversi atau conversion mismatch and casting or conversion errors. Keterangannya aspek desain ini belum dituangkan secara eksplisit dalam dokumen perancangan secure IoT yang ya saat ini masih berfokus pada fungsional. Kontributor Jose Junio Brahmana Girsang dan tidak. Keamanan database. Apakah sudah terdapat desain keamanan database dengan mempertimbangkan hal berikut? Polyinstantiation, inskripsi database,
atau database encryption, normalisasi atau normalization, trigger and view. Keterangannya structured label atau migration sudah dirancang dengan foreign key, constraint, dan cassette delete untuk menjaga relasi. Namun belum ada desain enkripsi kolom sensitif atau least privilege akun database. Kontributor Andrin Marcelino Suarmata, dan itu masih sebagian. Desain antarmuka. Apakah sudah terdapat desain antarmuka pada hal berikut? 1. Antarmuka pengguna, user interface atau UI, antarmuka pemrograman aplikasi, application programming interface atau API, antarmuka manajemen keamanan, security management interface atau SMI, antarmuka out of band, antarmuka log. Keterangannya antarmuka dashboard, halaman log pengaturan pengguna sudah dirancang menggunakan blade atau tailwind, namun validasi input sisi antarmuka mencegah XSS atau CSRF pada seluruh form belum direview menyeluruh. Kontributor Fadl Rahman masih sebagian. Interkonektivitas. Apakah sudah terdapat desain interkonektivitas pada software hulu dan hilir? Belum. Keterangannya aspek desain ini belum dituangkan secara eksplisit dalam dokumen perancangan. Selanjutnya dekomposisi software. Apakah sudah dilakukan dekomposisi software dengan mempertimbangkan hal berikut? 1. Ketergantungan eksternal, titik entry, aset, attack surface, tingkat kepercayaan, analisis data flow, analisis data transaksi, dan diagram data flow. Keterangannya software sudah didekomposisi menjadi modul front end, blade, views, backend atau controller, dan layanan IoT terpisah. Namun sebagian belum didokumentasikan formal sebagai bagian desain keamanan. Kontributor Fadl Rahman itu masih sebagian. Selanjutnya menentukan dan mengurutkan ancaman. Apakah sudah mengidentifikasi ancaman dengan metode pengkategorian ancaman, misalnya STRIDE? 2. Apakah sudah mengurutkan ancaman menggunakan kriteria pada manajemen risiko keamanan teknologi informasi? Keterangannya, threat modeling formal menggunakan metode STRIDE belum dilakukan untuk aplikasi sekunder IoT. Prioritasi ancaman berdasarkan manajemen risiko keamanan belum dilakukan. Kontributor Jose Junior bermenah dan belum. Selanjutnya, terakhir, menentukan penanggulangan dan mitigasi. 1. Apakah sudah mengurutkan ancaman berdasarkan peringkat risiko? 2. Apakah sudah mengidentifikasi penanggulangan berdasarkan pemetaan ancaman penanggulangan? Keterangannya peringkat risiko ancaman belum disusun. Pemetaan ancaman ke penanggulangan atau threat mitigation mapping belum disusun. Kontributor Jose Junior Brahmana Girsang, dan itu belum. Selanjutnya, checklist pengujian keamanan atau security testing. Validasi permukaan serangan atau attack surface. Pengujian pasca pengembangan. Apakah sudah dilakukan dynamic code analysis? Belum dilakukan dynamic analysis atau DAS terhadap aplikasi berjalan. Kontributornya Muhammad Zidan. Pengujian keamanan menggunakan metode pengujian keamanan. Apakah pengujian keamanan dilakukan hal berikut? Pengujian white box, pengujian black box, dan validasi kriptografi. Pengujian keamanan dalam poin ini belum dilaksanakan. Pengujian yang tercatat pada RPP terbaru sebatas pengujian fungsional atau sensor, konektivitas IoT, dan notifikasi. Selanjutnya, melakukan pengujian keamanan software. Apakah dilakukan pengujian keamanan software untuk quality assurance yang meliputi pengujian validasi input, pengujian untuk kontrol cacat injeksi, pengujian untuk kontrol serangan scripting atau scripting attack, pengujian untuk kontrol near penyangkalan atau NOR reduction, pengujian untuk kontrol softing, pengujian untuk kontrol error dan exception handling, pengujian untuk kontrol eksternalisasi hak istimewa, pengujian untuk pelindungan anti-refreshing, dan terakhir pengujian ketahanan stress testing. Selanjutnya ada manajemen pengujian. Mengidentifikasi output data pengujian untuk memastikan persyaratan. Apakah output dari data pengujian sudah sesuai dengan harapan atau telah memenuhi persyaratan? Belum ada dokumentasi hasil pengujian yang membandingkan output aktual terhadap persyaratan keamanan secara formal. Kontributornya Muhammad Zidan.
Software, apakah menggunakan data tiruan di lingkungan pengujian atau stimulasi? Tim menggunakan akun contoh atau dummy saat pengujian fitur login dan device. Selanjutnya, melakukan pengujian dengan transaksi sintetis. Apakah transaksi yang pengujian dilakukan menggunakan data dummy yang tidak terkait dengan proses bisnis sebenarnya? Belum ada pemisahan data dummy versus data produksi yang terdokumentasi untuk pengujian akses log. Kontributornya Zidan. Solusi pada manajemen data pengujian, apakah digunakan solusi atau tool atau layanan pada manajemen data pengujian? Belum digunakan tool atau layanan khusus manajemen data pengujian. Kontribusinya Fadal. Dan terakhir, pelaporan dan pelacakan cacat, apakah dapat mekanisme untuk melaporkan cacat atau detect atau flow, kemudian melacak coding bug, cacat desain atau design flow, anomali perilaku logic flow, error flow, dan kerentanan pada software. Belum ada mekanisme pelacakan detect formal atau miss issue tracker terintegrasi. Umpan balik ditangani secara informal anggota tim. Fadar Rahman. Kontributornya Fadar Rahman. Terima kasih.